Jokowi sudah bersama saya pada malam hari ini. Tadi kita berbicara soal pertemuan atau awal dari kerjasama bersama Partai Golkar kemarin. Nah, saya mau masuk sini Pak Jokowi, bahwa kemarin indikator politik melakukan survei. Betul bahwa survei ini dilakukan pada bulan April. Tentu saja ini menafikan pertemuan demi pertemuan, apalagi yang terjadi dalam 1 minggu terakhir karena dilakukan di 20 sampai 26 April. Hasil dari survei ini adalah bagaimana dukungan atau elektabilitas Pak Prabowo, capres kompetitor Anda, itu naik 11% dalam 1 bulan. Dan yang biasanya selisih antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu di atas 20%, bahkan bisa 30%. Kali ini survei menyebutkan bahwa selisih antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu hanya sekitar 15%. Intinya sebenarnya ingin dikatakan Pak Jokowi mengalami penurunan, tetapi Pak Prabowo mengalami kenaikan. Apa tanggapan Pak Jokowi? Ya, itu sebagai pertama ya, itu menjadi evaluasi ya. Saya kira sebagai gambaran itu akan menjadi evaluasi. Tapi memang yang kedua ya, kita ini memang belum bergerak apa-apa. Coba di ikan apa pernah kita keluar? Ya. Kan enggak sama sekali. Kemudian di darat juga kita belum bergerak sama sekali, memang belum bergerak apa-apa. Organisasi pun sampai sekarang kan juga belum tetap betul. Artinya apa ya, ini saya kira akan bisa kita lihat nanti pada bulan-bulan Mei akhir ini akan kelihatan. Bulan Juni nanti akan kelihatan, nanti dilihat karena kita lihat sekarang ini sudah relawan di darat sudah bergerak semuanya, kemudian yang di udara di sosial media juga sudah bergerak semuanya, dan relawan sosial media ini juga banyak sekali. Saya kira itu akan mempengaruhi. Ada kecemasan nggak tapi Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi sudah dan ya, kompetitor terus biasa saja lah, biasa saja. 15% menurut Pak Jokowi selisihnya besar nggak? Ya besar dong, selisih segitu kok. Masih cukup besar ya? Masih. Ya, nanti dilihat akhir Mei atau minggu ketiga Mei. Saya pernah membaca di pemberitaan online begitu dalam bulan-bulan kemarin gitu, apalagi setelah Pak Jokowi mendeklarasikan capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pak Jokowi merasa bahwa kalau dulu orang mengatakan Pak Jokowi adalah media darling, tapi kemudian seperti dijauhi oleh media. Apakah ini juga salah satu buah? Saya kira juga berpengaruh juga, karena apapun pemberitaan itu kan ditunggu oleh rakyat, pemberitaan kan ditunggu oleh pemirsa. Karena saya nggak punya TV, kayak nggak punya koran, ya, jadi ya memang nggak ada yang memberitakan, dan pemberitaannya selalu diarahkan ya miring-miring, tapi juga nggak apa-apa juga. Tapi sekarang udah senang dong, udah koalisi dengan para pemilik TV. Iya dong. Saya kira kerjasama kita ini kerjasama partai, bukan kerjasama TV. Nah, tapi Pak Jokowi merasa bahwa sempat tidak lagi menjadi media darling. Iya, ya karena memang kita pertama tidak mempunyai TV, tidak mempunyai media. Yang kedua, kalau kita mau mengiklankan diri juga mempunyai keterbatasan. Yang menarik adalah Pak Jokowi, dari hasil survei ini mereka yang bergeser dari Pak Jokowi itu adalah justru kelas menengah atas, begitu. Itu dari hasil surveinya, responnya justru kelas menengah atas yang melek informasi dan juga minimal SLTA dengan penghasilan minimal 2 juta rupiah. Salah satu analisanya adalah karena mereka belum melihat sebutannya itu narasi dari seorang Jokowi atau visi besar dari seorang Jokowi. Gimana Mas? Ya, sebetulnya visi besar itu bisa dilihat dan sudah kita buktikan waktu kita bekerja di Solo dan di Jakarta, ya kira-kira itu. Misalnya mengenai kartu Jakarta Sehat, ini mengenai kesehatan itu sudah kita lakukan, bukan akan. Kemudian kartu Jakarta Pintar itu juga sudah kita lakukan, bukan akan. Itu kan hanya diperbesar saja dari kartu Jakarta Sehat menjadi kartu Indonesia Sehat, misalnya kan.
Ya. Dari kartu Jakarta Pintar, kartu Indonesia Pintar, kan banyak. Mengenai rusun juga bisa, mengenai pasar tradisional juga bisa. Saya kira itu hal-hal yang real yang sekarang ini dibutuhkan masyarakat. Itu real dan dibutuhkan masyarakat. Saya juga tidak pengen kok membuat sesuatu yang tinggi-tinggi dan muluk-muluk tapi nggak bisa dilaksanakan. Yang real saja lah. Apa yang ingin Pak Jokowi katakan ketika banyak orang menantikan Pak Jokowi berbicara tentang gagasan yang lebih besar atau Indonesia misalnya kayak gitu? Apakah mereka yang belum terlalu mengenal seorang Jokowi atau gimana tuh? Sebetulnya kan visi misi itu kan sudah ada di Undang-Undang Dasar, sudah jelas, garisnya ada di situ jelas. Hanya kita ini kan mengimplementasikan dari visi itu dengan platform program apa. Kalau dari kita kan jelas, daulat politik, berdikari dalam ekonomi. Berkepribadian dalam berkebudayaan itu cerita besarnya ada di situ. Mengenai nanti tindak lanjut lapangannya yang tadi yang juga sering saya sampaikan mengenai revolusi mental itu seperti apa ya, saya kira itu gagasan-gagasan besar yang ingin kita kerjakan, bahwa pembangunan manusia itu adalah nomor satu. Sehingga kita memerlukan sebuah revolusi mental bidang pendidikan misalnya. Memang harus ada sebuah evaluasi kurikulum. Kalau menurut pendapat saya di SD itu mestinya yang lebih besar adalah pendidikan karakter, pendidikan sikap, pendidikan perilaku, mengenai etika, mengenai budi pekerti itu adalah 70-80%. Sisanya baru pengetahuan. Di SMP 60-40 kira-kira nanti yang perumusannya saya kira diserahkan yang memang ahli di pendidikan. Karakter masih lebih besar daripada pengetahuan dan keterampilan. Baru SMA, SMK itu yang gede adalah pendidikan keterampilan dan pengetahuan, itu di bidang pendidikan yang nantinya revolusi mental ini akan berproses membangun manusia. Pada saat kita punya bonus demografi, muncul sebuah kualitas manusia yang memang punya produktivitas, punya ketahanan mental, tahan banting, kemudian memberikan daya saing. Artinya daya saing kita menjadi tinggi karena itu. Saya kira pembangunan manusia adalah nomor satu. Ya. Apalagi dalam waktu dekat adalah pasar komunitas ASEAN, di mana lalu lintas perdagangan kuncinya juga ada di pembangunan manusianya. Ya. Pak Jokowi salah satu juga misalnya alasan kalau dulu orang mengatakan Pak Jokowi disandingkan dengan sandal jepit aja menang. Tapi sekarang tampaknya ada perubahan. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, kalau dulu ada yang menganggap bahwa Jokowi disandingkan dengan sandal jepit aja menang, itu ada rasa GR nggak, Pak Jokowi? Itu terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan dan nggak bolehlah takabur seperti itu. Nggak, Pak Jokowi sendiri nggak merasa itu pantas ya Pak? Itu yang ngomongkan orang lain. Nah kalau sekarang misalnya ada orang mengatakan bahwa kemenangan calon presiden itu akan sangat ditentukan oleh calon wakil presiden. Ya, calon wakil presiden menentukan, ya betul. Sehingga calon wakil presiden adalah yang harus mampu menaikkan elektabilitas capresnya. Artinya, itu juga artinya juga harus memberikan sebuah persepsi yang baik kepada masyarakat. Kalau nanti ini duet, apakah bisa kompak? Kalau duet, apakah bisa bersinergi sehingga penyelesaian masalah-masalah, persoalan-persoalan, problem-problem itu bisa lebih cepat. Bisa tidak terlalu lama. Saya kira masyarakat kan menunggu-nunggu itu. Kalau misalnya seperti itu, rasanya Bapak lebih pas dengan Pak Ahok, nggak dibawa aja sekalian ke Indonesia? Semuanya baik. Pak Basuki Cahayapurnama bagus, Pak Yusuf Kala bagus, Pak Abraham Samad juga bagus, Pak Abraham Samad termasuk ya Pak? Pak Mahfud MD juga bagus, Pak Haji Omar Irama juga bagus. Saya kira ini semuanya bagus-bagus. Terus yang paling bagus? Ya memang belum diputuskan saja. Kalau nggak digilir aja Pak.
Hari pertama Pak JK, hari kedua Pak ini, Mas segitu lama orang menanti-nanti loh Pak Belum Jokowi. diputuskan, kita hati-hati. Sekali lagi ini bukan perkara yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tetapi ini menyangkut 240 juta rakyat Indonesia, menyangkut bangsa, menyangkut negara. Oke. Saya nanti akan mengundang juga narasumber lainnya untuk ikut bergabung bersama kami. Jadi saudara tetaplah di Jokowi untuk Indonesia.